Ada hal-hal dalam sejarah yang seharusnya tidak dibuka kembali. Selamat datang di waktu terlarang. Di dunia ini, ada masyarakat-masyarakat kecil yang menyimpan rahasia besar. Ada suku yang hidup di puncak gunung, ada yang tinggal di hutan terdalam, ada pula yang berlayar mengikuti arus laut. Tapi pernahkah kamu mendengar sebuah kerajaan kecil yang berdiri bukan dengan raja, melainkan dengan ratu? Sebuah masyarakat di mana laki-laki bukanlah pemimpin, melainkan hanya bayangan yang singgah sebentar lalu hilang. Sebuah dunia di mana garis keturunan, harta, rumah, dan nama semua diwariskan oleh perempuan. Mereka disebut Mosu. Sebagian orang menyebutnya musuh. Namun, dunia menjuluki mereka sebagai kerajaan perempuan terakhir di Tiongkok. Hari ini, kita akan membongkar kisah penemuan suku Musu. Bagaimana mereka ditemukan, mengapa tradisi mereka berbeda dari peradaban lain, dan yang paling penting, apakah mereka hanyalah peninggalan masa lalu atau justru gambaran masa depan manusia? Mari kita telusuri bersama. Pada awal abad ke-20, Tiongkok sedang bergejolak, dinasti Qing runtuh, perang saudara pun pecah, dan daerah-daerah perbatasan seperti Yunnan dan Sichuan hampir tidak tersentuh pemerintahan pusat. Di tengah kekacauan itu, para penjelajah, misionaris, dan antropolog asing mulai masuk ke wilayah barat daya Tiongkok. Mereka mendengar rumor tentang sebuah masyarakat di sekitar Danau Lugu, sebuah danau misterius di ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan. Penduduk Han menyebut mereka Mosu, dan laporan awal membuat para peneliti tercengang. Tidak ada konsep pernikahan seperti biasanya. Tidak ada kata untuk suami atau istri dalam bahasa mereka. Tidak ada keluarga berbasis ayah. Semua garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Bagi antropolog, ini seperti menemukan pintu ke masa lalu, sebuah fosil hidup dari zaman ketika masyarakat manusia mungkin masih hidup dalam sistem matrilineal sebelum patriarki mendominasi dunia. Hal pertama yang mengejutkan peneliti adalah sistem Tisese yang oleh dunia luar disebut walking marriage atau pernikahan berjalan. Bagaimana cara kerjanya? Seorang laki-laki Mosu tidak pernah meninggalkan rumah ibunya. Dia akan tinggal di rumah keluarga besar yang dipimpin oleh nenek atau ibu tertua. Jika dia mencintai seorang perempuan, dia akan mengunjunginya pada malam hari.
Namun saat fajar menyingsing, dia harus pulang ke rumah ibunya. Anak-anak yang lahir tidak pernah dianggap anak si laki-laki. Mereka dianggap anak perempuan itu dan menjadi bagian dari keluarga ibunya. Dengan kata lain, tidak ada ayah dalam konsep keluarga Mosu. Bagi dunia luar, ini terdengar aneh, bahkan mustahil. Tapi bagi Mosu, sistem ini justru menciptakan harmoni. Tidak ada perceraian karena tidak ada pernikahan. Tidak ada perebutan harta karena semua diwariskan lewat garis ibu. Tidak ada keluarga yang terpecah karena semua anak tetap tinggal bersama ibu dan keluarga besar mereka. Kehidupan sehari-hari suku Mosu menegaskan peran perempuan sebagai pusat masyarakat. Perempuan adalah kepala rumah tangga. Dialah yang memimpin, menyimpan kunci lumbung padi, dan memutuskan ekonomi keluarga. Laki-laki membantu, tapi bukan pemimpin. Mereka bertugas mengurus ternak, bertani, atau menjadi biksu dalam tradisi Buddha Tibet. Ritual spiritual dipimpin oleh perempuan tertua yang dipercaya sebagai penghubung dengan leluhur. Di Mosu, anak perempuan adalah harta terbesar karena melalui merekalah garis keturunan akan berlanjut. Rumah besar Mosu dihuni oleh beberapa generasi perempuan, nenek, ibu, anak, dan cucu. Semua tinggal bersama dalam satu atap. Dunia luar menyebut mereka kerajaan perempuan, tapi bagi suku Mosu sendiri, itu hanyalah cara hidup yang sudah ada sejak lama. Dari mana tradisi ini berasal? Inilah yang memicu banyak teori. Sejarawan Tiongkok percaya Mosu adalah cabang dari etnis Nasi yang dulunya menganut sistem matrilineal sebelum perlahan berubah ke patriarki. Mosu dianggap sebagai kelompok yang tetap mempertahankan bentuk paling murni dari masa lalu. Namun, ada legenda lokal yang lebih menarik. Konon, leluhur Mosu dipimpin oleh seorang dewi kesuburan yang turun dari gunung. Sang dewi memberi pesan, hanya perempuan yang boleh menjadi akar kehidupan. Lelaki hanyalah angin, datang dan pergi. Legenda ini membuat banyak orang percaya suku Mosu adalah sisa dari sebuah peradaban kuno yang memang menempatkan perempuan sebagai pusat segalanya. Ketika laporan tentang Mosu sampai ke dunia barat, reaksi pun beragam. Sebagian peneliti kagum, mereka melihat Mosu adalah sebagai bukti bahwa masyarakat bisa berjalan damai dengan sistem matrilineal. Tidak ada perang besar, tidak ada konflik rumah tangga, tidak ada perebutan warisan. Namun,
sebagian lain skeptis. Mereka menuduh kisah tentang kerajaan perempuan dilebih-lebihkan untuk menarik wisatawan. Bahkan ada yang menyebut Mosu hanyalah variasi dari keluarga biasa, tapi diberi label eksotis oleh peneliti asing. Tapi ada fakta yang sulit dibantah. Hingga kini, Mosu benar-benar tidak punya kata untuk suami atau ayah dalam bahasa asli mereka. Itu artinya sistem sosial ini bukan sekedar legenda, tapi realitas sehari-hari. Ada teori konspirasi yang muncul. Beberapa menyebut pemerintah Tiongkok di masa lalu berusaha menutup-nutupi suku Mosu. Mengapa? Karena sistem mereka dianggap berbahaya bagi ideologi patriarki. Bayangkan, di sebuah negara besar dengan tradisi keluarga patriarkal yang kuat, tiba-tiba ada masyarakat yang hidup sebaliknya. Perempuan memimpin, laki-laki hanya singgah, dan anak-anak dibesarkan tanpa ayah. Itu bisa mengguncang struktur sosial yang mapan. Beberapa laporan ekspedisi awal bahkan konon hilang atau sengaja dikaburkan, seolah ada usaha untuk menyembunyikan kebenaran tentang Mosu. Apakah benar? Ataukah ini hanya teori untuk memperbesar misteri? Hari ini, Mosu masih ada. Mereka hidup di sekitar Danau Lugu, tapi dunia modern perlahan masuk. Jalan raya dibangun, wisatawan berdatangan, dan banyak Mosu mulai mengenal konsep pernikahan alahan. Generasi muda mulai meninggalkan tradisi lama, pindah ke kota, bekerja di sektor pariwisata. Perlahan, walking marriage yang hanya menjadi simbol budaya bukan lagi praktik nyata. Antropolog khawatir dalam beberapa dekade sistem Mosu bisa hilang selamanya, dan jika itu terjadi, dunia akan kehilangan satu-satunya kerajaan perempuan yang masih bertahan. Suku Mosu bukan satu-satunya masyarakat matrilineal. Di Indonesia, Minangkabau juga menganut sistem warisan ibu. Di India, suku Hasi dan Garo juga menempatkan perempuan sebagai pewaris utama. Di Yunani kuno, bangsa Amazon digambarkan sebagai prajurit wanita yang hidup tanpa lelaki. Semua ini menunjukkan bahwa Mosu bukan sekedar anomali. Mereka adalah bukti bahwa sejarah manusia lebih beragam dari yang kita kira. Suku Mosu memberi kita cermin, sebuah pertanyaan yang sederhana tapi mendalam. Apakah kita benar-benar butuh sistem patriarki, ataukah ada jalan lain? Mereka hidup tanpa suami, tanpa ayah, tanpa pernikahan, tapi mereka tetap bertahan, bahkan harmonis. Mungkin Mosu bukan sekedar peninggalan masa lalu, mungkin mereka adalah petunjuk masa depan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dunia siap menerima kenyataan itu?